Bahkan nih, saking jagonya skill nembak Pavlichenko, tentara Jerman tuh sampai berkali-kali nyoba buat nyuap dia. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Fellow soldiers, forward to victory. Ternyata tetap ya, yang namanya perang tuh nggak bisa mengalahkan. Gue mau bahas sniper legendaris lagi. Kan waktu itu kita udah bahas yang cowok ya, Simo Haiha. Nah sekarang kita bahas yang ceweknya nih. Kalau Simo Haiha, dia kan dulu musuhnya Soviet ya. Dia nih yang bikin Uni Soviet sampai harus ngerahin satu pasukan artileri sendiri. Cuma buat ngelawan dia. Jadi kalau Simo Haiha dia nih dulunya musuhnya Soviet. Nah, kalau yang mau kita bahas sekarang, yang cewek ini, dia ini snipernya kubu Soviet. Sniper legendaris yang dikenal sebagai Lady Death. Nih, baru segini aja udah berasa seremnya ya. Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas Lyudmila Pavlichenko, sniper cewek terhebat dari Uni Soviet. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kenapa Lyudmila Pavlichenko ini disebut sebagai sniper cewek terhebat, sebelum itu kita bahas dulu nih tentang masa mudanya dia. Masa-masa dia mulai tertarik sama dunia tembak-menembak dan awal karir dia sebagai sniper. Kalau menurut National World War II Museum, Pavlichenko ini nih lahir di tahun 1916 di kota Belaya Serkov, di wilayah yang sekarang jadi Ukraina. Nah, dari kecil Pavlichenko ini tuh emang tomboy dan dikenal sebagai cewek yang kompetitif banget. Gak pernah mau kalah dia dalam hal apapun, apalagi kalah dari laki-laki. Kenapa gitu? Soalnya dia tuh seneng banget ngebuktiin kalau anak perempuan juga bisa ngelakuin banyak hal yang sama baiknya, atau bahkan lebih baik daripada anak laki-laki. Wah, bagus ya mindsetnya ya. Pavlichenko isn't just a soldier. My men are whispering her name when going into battle. Smile, Pavlichenko. Smile. Kalau menurut buku Lady Death, The Memoirs of Stalin Sniper, disebut di situ, di usia 14 tahun, Pavlichenko tuh sama keluarganya pindah ke Kiev. Terus sambil sekolah dia juga nyambi kerja juga sebagai buruh pabrik buat ngebantu ekonomi keluarganya. Nah, kebetulan pabrik tempat dia kerja itu adalah pabrik pembuatan senjata lokal. Dan dari pabrik inilah Pavlichenko mulai tertarik sama senapan. Terus di pabrik itu juga dia jadi kenal sama Fyodor Kuschenko, salah satu anggota Liga Pemuda Komunis, yang jadi instruktur dalam uji tembak senapan di pabrik itu. Nah, Fyodor Kuschenko inilah yang akhirnya jadi instruktur yang pertama kali ngajarin Pavlichenko tembak-menembak. Dan di situ dia sadar kalau Pavlichenko ini punya potensi besar banget buat jadi sniper. Dan ya udah, sejak kenal itu mereka berdua selalu latihan nembak setiap hari Sabtu sepulang kerja. Sampai akhirnya di tahun 1937 Pavlichenko daftar kuliah ke Kiev University jurusan sejarah. Karena dia emang punya cita-cita jadi guru sejarah. Nah, di kampusnya ini dia tuh dikenal sebagai mahasiswi sekaligus atlet kampus. Dan di sini olahraga yang dia ikutin tuh nggak cuma satu. Pavlichenko ngikutin beberapa perlombaan olahraga sekaligus. Mulai dari lomba lari sampai lompat galah, semuanya diikutin tuh sama dia. Sambil tetap dia ikutan kursus sniper dan dapat sertifikat sebagai penembak jitu. Ini kan aktif banget ya. Beda banget sama zaman gua kuliah dulu nih. Aduh. Jadi malu saya. Terus masuk ke tahun keempat dia kuliah, itu tuh waktunya pas banget sama waktu Hitler ngelancarin operasi Barbarossa. Operasi buat nyerang Soviet di bulan Juni tahun 1941. Nah, kalau menurut histori, waktu dia ngedenger kabar peperangan ini, Pavlichenko tuh langsung ngedaftar jadi sniper di usianya yang baru 24 tahun. Uniknya waktu dia daftar jadi sniper, awalnya petugas pendaftaran tuh nolak dan nyaranin supaya Pavlichenko jadi perawat aja. Udahlah, bantu-bantu ngurus yang sakit sama luka aja. Tapi waktu Pavlichenko nunjukin sertifikat penembak jitunya yang dia dapetin dari kursus tadi, akhirnya langsung tuh dia diterima jadi sniper. Ada perempuan lain yang diterima jadi sniper juga nggak? Ada. Sebenarnya waktu itu ada sekitar 2000 perempuan tuh yang keterima jadi sniper Tentara Merah waktu itu. Tapi dari 2000 itu yang bertahan sampai akhir cuma sekitar 500 orang doang. Tapi abis dia keterima, waktu itu Pavlichenko nggak langsung megang senapan tuh. Jadi awalnya karena kekurangan senjata, akhirnya banyak sniper yang nggak kebagian senapan. Termasuk di sini Pavlichenko. Nah, mereka yang nggak kebagian senapan ini, mereka tuh cuma dikasih satu granat doang. Dan harus nunggu saat yang tepat buat ngelempar granat yang mereka pegang. Jadi ya bener-bener harus nunggu waktu yang pas banget buat ngelempar granatnya.
Soalnya kalau udah sekali aja granat mereka dilempar, ya udah. Ngegebut lagi udah mereka, diem aja udah nonton perang di situ. Jadi ya gitu aja Pavlichenko waktu itu kerjanya. Dikasih granat, nunggu, lempar, nonton perang. Dikasih granat lagi, nunggu, lempar, nonton perang. Ya gitulah kerjanya. Sampai suatu ketika ada salah satu teman divisinya yang dapat senapan, dia tuh kena tembak dan luka. Dan senapan yang awalnya dipakai sama temennya ini akhirnya dikasih ke Pavlichenko. Dan momen ini bener-bener jadi kali pertama dia megang senjata buat nyerang manusia secara langsung. Korban pertama dia di sini adalah 2 tentara Rumania. Tapi sayangnya 2 orang ini nggak dianggap sebagai korbannya Pavlichenko. Itu dianggapnya cuma kebetulan aja, kebetulan kena aja waktu itu. Ya kebetulan masa bisa langsung kena 2. Tapi ya udah, walaupun yang pertama itu dianggap nggak sengaja, tapi dari situ Pavlichenko terus-terusan megang senapan. Sampai akhirnya, masih menurut histori, waktu korbannya udah mencapai 100 orang dalam beberapa bulan aja, langsunglah di situ Pavlichenko diangkat jadi sersan senior. Terus nggak lama kemudian dia diangkat lagi tuh jadi letnan waktu korbannya udah 200 orang. Dan berkat prestasinya ini, nama dia jadi dikenal sama banyak orang, baik temen maupun musuh-musuhnya. Dia dikenal dengan sebutan Lady Death. Bahkan nih, saking jagonya skill nembak Pavlichenko, tentara Jerman tuh sampai berkali-kali nyoba buat nyuap dia. Biar dia gabung sama tentara Jerman aja udah. Tapi tawaran ini selalu ditolak sama Pavlichenko. Dan walaupun udah ditolak berkali-kali, tapi pihak Jerman tetap nggak nyerah nih. Saking pengennya mereka ngerekrut Pavlichenko, mereka tuh sampai nekat ngumumin tawaran buat Pavlichenko lewat pengeras suara. Jadi mereka tuh kayak, Pavlichenko, ayo ikut kami, nanti kamu akan dapat untung ini, segala macem lah ditawarin pokoknya. Dan Jerman nih gini nggak cuma 1-2 kali aja, tawaran ini tuh berkali-kali diumumin sama pasukan Jerman lewat pengeras suara. Diumumin terus pokoknya, mulai dari yang isinya iming-iming sampai udah ngajaknya tuh pakai ancaman. Udah sedesperate itu ya Jerman ya. Nah, waktu dia lagi di puncak karirnya sebagai sniper, lagi jago-jagonya, tiba-tiba dia mutusin pensiun di bulan Juni 1942. Dia mutusin buat berhenti dari pekerjaannya sebagai sniper. Berhenti kenapa? Kalau menurut Sonoran Research Institute, waktu itu dia tuh sempat kena pecahan peluru gitu di bagian wajahnya dan harus dirawat intensif. Nah, peristiwa inilah yang akhirnya bikin Pavlichenko mutusin buat berhenti dari Tentara Merah. Dan kalau dihitung selama perjalanan karirnya jadi sniper, Pavlichenko tuh terkonfirmasi udah berhasil nembak 309 orang musuh. Termasuk 36 diantaranya adalah snipernya pasukan musuh. Dan yang harus kita ingat di sini, korbannya ini sebanyak ini cuma dalam waktu setahun aja. Jadi ya emang pantas sih dia ya dapat julukan sebagai sniper cewek terhebat. Dan setelah Pavlichenko pensiun jadi sniper di usia 25 tahun, Tentara Merah akhirnya ngejadiin dia sebagai pahlawan rakyat dan ngasih dia job baru. Job apa tuh? Job tour internasional ke negara-negara yang diincar sama Stalin buat jadi sekutu. Jadi di sini Pavlichenko tuh diminta buat ngebantu ngeberantas pengaruh Jerman di Eropa, terutama di Soviet. Who are you? I'm a sniper. Did she say a woman sniper? No way. And how many men have you killed? Not men. Fascists. 309. Nah, setelah pensiun ini juga, menurut Smithsonian Magazine, walaupun dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi Pavlichenko nih tetap diterbangin ke Kanada, Inggris, sama Amerika Serikat buat nyeritain kisah dia selama jadi sniper. Dan tujuannya di sini tetap nih, buat nyari sekutu, buat ngeberantas pengaruh Jerman di dunia. Dan waktu di Amerika, Pavlichenko tuh jadi orang pertama dari Uni Soviet yang masuk ke Gedung Putih. Wah, hebat juga ya. Di White House, di Gedung Putih, dia tuh disambut baik banget sama Presiden Franklin D. Roosevelt. Terus sama istrinya juga, Ibu Negara Eleanor Roosevelt. Dan sejak pertemuan pertama itu, hubungan antara Pavlichenko sama Eleanor Roosevelt nih jadi makin dekat nih. Bahkan Pavlichenko nih sampai diajak lagi sama Roosevelt buat keliling Amerika. Buat nyeritain kisah dia yang jadi perempuan hebat dalam pertempuran. Biar perempuan-perempuan yang denger tuh bisa terinspirasi. Pengennya begitu. Я хочу сказать вам, что мы победим. Что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Fellow soldiers, forward to victory.
Tapi sayangnya walaupun emang kisahnya keren dan inspiratif, tapi warga Amerika waktu itu malah lebih tertarik buat ngomentarin fashionnya Pavlichenko. Ngomentarin gimana? Jadi masih menurut Smithsonian Magazine, pers dan wartawan Amerika waktu itu tuh mereka lebih tertarik buat ngebahas gaya berpakaiannya Pavlichenko. Kayak contohnya wartawan-wartawan di sana tuh malah ngomentarin rok militernya Pavlichenko yang kepanjangan, yang menurut mereka bikin dia kelihatan gemuk dan gak menari. Terus warna bajunya juga, kata wartawan-wartawan di sana tuh kurang enak dilihat. Dan parahnya lagi, wartawan-wartawan ini tuh pas nanya ke Pavlichenko tuh mereka malah nanyain hal-hal yang gak penting. Kayak misalnya, waktu jadi sniper kamu pakai make up gak? Naon anjing nanya juga tuh dipikir, goblok. Dan waktu ditanya-tanya gini, awalnya Pavlichenko tuh masih cuek-cuek aja, nggak digubris sama dia pertanyaan-pertanyaan yang bodoh begitu. Tapi karena makin lama makin banyak yang komen dan nanya-nanya pertanyaan serupa, akhirnya Pavlichenko jadi kesel nih. Dia sampai bilang, siapa sih yang peduli kita glowing atau tidak ketika pertempuran ada di depan mata? Hah? Siapa coba? Siapa? Mampus tuh wartawan-wartawan tuh. Mampus. Untung nggak sampai ditembak sama dia. Sampai akhirnya waktu Perang Dunia II selesai, Pavlichenko mutusin buat ngelanjutin studinya yang sempat ketunda gara-gara gabung militer kan. Dan akhirnya abis studinya selesai, dia di sini jadi sejarawan. Dan yang menarik nih, setelah 15 tahun Pavlichenko ngunjungin Amerika, akhirnya gantian tuh. Gantian Eleanor Roosevelt yang datang ke Moskow dan mampir ke apartemen kecil yang ditinggalin sama Pavlichenko. Tetap datang dia ke Moskow, walaupun waktu itu lagi masa-masanya perang dingin antara Amerika sama Soviet. Ternyata tetap ya, yang namanya perang tuh nggak bisa mengalahkan persahabatan. Anjir, nge-quote. Ih, gila. Bikin quote loh. Apa-apaan coba. Pavlichenko sendiri, beliau akhirnya meninggal di usia 58 tahun karena penyakit stroke. Setelah bertahun-tahun sebelumnya ngederita PTSD, depresi, sama kecanduan alkohol. This woman who was a national hero, but she's living in this tiny 2-room apartment. And Ludmilla opens the door. Hello, Ludmilla. Hello, Mrs. Roosevelt. Dan hebatnya nih, walaupun beliau udah lama meninggal, tapi tetap besarnya nama Lyudmila Pavlichenko itu tuh sampai nginspirasi beberapa karya seni populer. Kayak contohnya tuh film Better for Sevastopol. Film yang nyeritain kisah Pavlichenko selama ngebela Uni Soviet dalam perang ngelawan Jerman. Terus ada juga karakter So Pavlichenko dari anime Darker Than Black. Yang pastinya ini terinspirasi dari sosok Lyudmila Pavlichenko ya. Terus apa lagi ya? Ada lagi gak sih kira-kira karya-karya yang terinspirasi dari Lyudmila Pavlichenko ini? Silakan komen. ここは僕に任せて。すぐに戻ってくるから。 Mao, Papa頼んだよ。 Oke, sekarang review kali ini tentang Lyudmila Pavlichenko. Orang yang dianggap sebagai salah satu sniper cewek terbaik dalam sejarah. Tapi emang hebat banget sih ya. Cuma setahun doang loh padahal karirnya loh. Kalau merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.